Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada minggu ini kita memasuki bab 1, yaitu wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Tolong dicatat, disimak, dan dipahami. Bila ada yang kurang paham langsung ditanyakan, karena setelah ini akan ada tugas. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian baca sendiri saja. Untuk PowerPoint ini nanti akan Ibu upload di e-learning, jadi nanti silakan di-download pada menu bahan ajarnya. Ya, langsung saja kita memasuki materi bagian A, yaitu perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, sebelumnya di sini ada pengantar sedikit, yaitu perlu diketahui bahwa ternyata budaya tradisional itu juga bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi. Jadi tidak hanya hal-hal yang berbau up to date atau yang zaman now lah istilahnya, yang bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi. Budaya tradisional pun juga bisa, dengan syarat kitanya harus memiliki kepekaan dan ketertarikan terhadap budaya tradisional yang negara kita miliki. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang sangat majemuk, negara yang kaya akan keragaman. Pertama kan keragaman pulaunya, lalu di setiap pulau itu dihuni lagi oleh berbagai macam sukunya. Nah, di setiap sukunya ini sudah tentu memiliki budaya yang beragam, baik itu bahasanya, kebiasaan atau adat istiadatnya, dan sebagainya. Jadi dapat dibayangkan kan, ibaratnya betapa kayanya negara Indonesia ini akan kebudayaannya, budaya tradisionalnya maksudnya. Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010, ingat ya, ini tahun 2010 loh, bahwa terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1340 suku bangsa. Tuh, bayangkan betapa banyaknya kebudayaan-kebudayaannya itu. Belum lagi nanti misalkan aja nih kayak di Pulau Kalimantan kan ada 5 ya. Nah, nggak usah jauh-jauh deh, Kalimantan kita aja, Kalimantan Tengah. Berapa banyak suku kah yang ada di Kalimantan Tengah ini? Ada Bakumpai, ada Dayak Maanyan, Dayak Ngaju, Dayak Otdanum, dan sebagainya. Banyak banget kan. Nah, di setiap suku itu tentunya kan kalian bisa melihat sendiri ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang Bakumpai bahasanya bagaimana, orang Dayak Maanyan bahasanya bagaimana. Kalian udah bisa membayangkan bahwa ini benar-benar Indonesia ini emang kaya sekali dengan keragaman budaya tradisionalnya. Itu baru di Kalimantan Tengah, belum lagi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, lalu pindah lagi ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, Papua, dan pulau lainnya. Nah, FYI aja nih bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara loh ya. Jadi wajar aja kalau banyak orang asing yang sangat tertarik dengan kebudayaan di Indonesia. Banyak orang asing yang rela belajar kebudayaan Indonesia. Nah, jadi jangan sampai kitanya sebagai generasi penerus bangsa yang asli orang Indonesia malah sebaliknya, bersikap sebaliknya. Jangan sampai kita malah ketinggalan zaman. Kita gak tahu tentang budaya kita sendiri. Nah, jangan sampai kita menjadi generasi yang seperti itu. Nah, berdasarkan fakta tersebut tadi, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia ini memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa, atau memiliki potensi yang luar biasa untuk dijadikan sebagai sumber inspirasi. Nah, untuk budaya tradisional itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Nah, budaya non-benda ini contohnya seperti pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan untuk artefak atau objek budaya itu diantaranya pakaian daerah, wadah tradisional, senjata tradisional, dan rumah adat. Jadi di sini udah jelas ya perbedaan antara budaya non benda dan artefak atau objek budaya.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kedua budaya ini, budaya non-benda dan artefak ini tidak bisa dipisahkan, melainkan mereka merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Ya, untuk hari ini, untuk minggu ini kita fokusnya ke budaya yang non-benda. Jadi tadi contohnya kan ada cerita rakyat, pantun, tarian daerah, musik daerah dan sebagainya. Nah, di sini kita ambil contohnya yang tarian tradisional atau tarian daerah. Nah, untuk sebuah tarian tradisional itu biasanya membawakan cerita tradisional, lalu ditampilkan dengan menggunakan pakaian tradisional dan ditarikan pada sebuah upacara yang juga merupakan ritual tradisional. Seperti pada gambar ini, kita ambil contoh tarian burung enggang yang berasal dari suku Dayak, atau kita biasanya di sini nyebutnya burung pinggang gitu. Nah, tarian burung enggang ini itu menceritakan tentang seekor burung enggang. Nah, burung enggang ini bagi masyarakat Dayak itu dijadikan sebagai simbol dewata, yang mana merupakan wujud nenek moyang yang turun ke bumi. Nah, penari burung enggang itu menggunakan pakaian tradisional Dayak dan diiringi musik tradisional yang dimainkan dengan alat musik tradisional. Jadi serba tradisional intinya. Nah, pasti kalian bertanya kan, lalu apa sih kerajinan yang dapat diolah dari tarian burung enggang ini? Maksudnya dari inspirasi tarian burung enggang ini. Nah, bagi kalian yang sudah pernah membaca buku yang ibu kirimkan kemarin, mungkin kalian sudah tahu jawabannya. Tapi bagi kalian yang belum tahu sama sekali, nanti setelah ini akan ibu beritahukan. Ya, jadi di sini jelas ya bahwa tarian, simbol, pakaian, musik dan alat musik pun itu semuanya dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi. Nah, untuk tarian, simbol dan musik itu termasuk ke dalam produk budaya non-benda. Sedangkan untuk pakaian, perlengkapan tarinya, lalu alat musiknya itu termasuk ke artefak atau objek budaya. Ya, ini contoh lainnya ya, kerajinan tangan yang terinspirasi dari budaya tradisional. Itu ada miniatur patung Surabaya. Ya, itu ada kan ceritanya legenda Suro dan Baya. Nah, itu bisa dijadikan miniatur. Lalu itu terus ada tarian yang bisa dijadikan tarian Balikpapan ya. Kalau nggak salah tuh tarian Balikpapan itu bisa dijadikan sebagai tempelan kulkas. Nah, bukan agak lagi ya, sangat kreatif dia supaya lebih cinta cinta budaya, lebih melokal gitu. Jadi dibikin tempelan kulkas. Nah, selanjutnya itu di sebelah yang tempelan kulkas itu dua-duanya ya. Yang di sebelah patung Surabaya, lalu di sebelahnya lagi. Nah, di sebelah yang bulat itu adalah miniatur tari kecak dari bahan kertas. Lalu lanjut lagi di bawah bagian sebelah kirinya itu ada miniatur tarian Bali. Lalu di sebelahnya itu ada gambar kegiatan membajak sawah. Nah, ternyata kegiatan membajak sawah pun juga bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi. Nah, pada gambar itu dijadikan sebagai miniatur yang bermaterial dari logam. Nah, untuk kegiatan membajak sawah ini sendiri itu termasuk ke dalam kegiatan khas daerah. Ya, next ini adalah contoh lainnya, yaitu ini bisa kita lihat sama-sama, itu udah ibu tampilkan screenshot dari artikelnya yang diambil dari popbella.com. Sebenarnya ini juga banyak rilis di artikel lain kayak Kumparan, Tribun dan sebagainya, tapi ibu ambil yang Popbella aja. Itu ada judulnya Sejauh Mata Memandang, hadirkan pameran seni berceritakan Timun Mas. Nah, jadi kan di sini dia sumber inspirasinya adalah cerita rakyat, yaitu Timun Mas. Ayo, di sini ada yang belum pernah mendengar cerita tentang Timun Mas? Kalau ada yang belum, silahkan searching di Google ceritanya kayak gimana. Ya, jadi ini nih yang dinamakan terinspirasi dari budaya tradisional. Salah satunya tadi dari cerita rakyat yang merupakan salah satu budaya non-benda. Nah, kalau misalkan kalian ada yang suka ngegambar, yang jago ngegambar, pinter ngedesain, bisa tuh. Kalau misalkan ada waktu luang sambil santai-santai, kalian oret-oret
bikin inspirasi kejauhan ya, kalau gaun baju aja lah misalnya, yang bertemakan atau yang terinspirasi dari Kumbang Bernaung. Nah, ya, tahu kan Kumbang Bernaung itu kan salah satu legenda di Kabupaten Barito Selatan. Kumbang Bernaung dan Piring Malawen. Nah, bisa tuh dijadikan sebagai salah satu inspirasi. Nah, jadikan sebagai kain nantinya jatuhnya. Entah itu mau di mix lagi dengan batik, itu bagus banget kalau misalkan ada yang bisa. Sayangnya ibu nggak jago nggambar, masalahnya ibu jago nggambar tentang daun aja. Kalau hal-hal yang kayak baju segala apa, kayaknya ilmu ibu kurang sampai situ gitu. Jadi bagi kalian yang emang basicnya jago nggambar, jago ngedesain, silahkan dicoba. Ya, ini rangkuman aja sih sebenarnya. Jadi budaya tradisional itu kan tadi udah ibu jelaskan juga nih, tapi nggak apa-apa lah supaya kalian lebih ingat lagi. Jadi budaya tradisional itu ada dua, ada yang non benda sama yang artefak atau objek budaya. Untuk yang non benda itu ada pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat, terus kegiatan khas daerah, musik dan sebagainya. Mungkin tepatnya lagu kali ya dibandingkan musik. Ntar kalau musik dikira alat musik. Nah, untuk artefak itu ada seperti senjata tradisional, rumah adat, pakaian adat, musik tradisional dan sebagainya. Jadi jelas ya, pembedanya itu adalah di wujudnya. Yang mana kalau non benda kan berarti kan bendanya tuh nggak ada gitu. Makanya kan dalam bentuk pantun, cerita rakyat, tarian, lagu dan sebagainya. Sedangkan kalau yang namanya artefak atau objek budaya berarti ada objeknya, ada bendanya, ada benda nyatanya gitu. Kayak senjata tradisional misalkan. Itu kan kalau misalnya di Kalimantan mandau. Ya, seperti itulah. Nah, selanjutnya ini adalah sumber daya yang diperlukan atau mendukung suatu kegiatan wirausaha. Jadi untuk memulai kegiatan wirausaha nih diperlukan sumber daya ini, yaitu ada 6M. Istilahnya itu disebutnya dengan 6M ya. Jadi yang pertama itu ada ada manusia, terus ada money, uang, atau jadi kita tuh modal. Lalu yang ketiga ada material atau bahan, yang keempat ada machine, itu peralatan, yang kelima ada method, itu adalah cara kerjanya, dan yang terakhir adalah market atau pasarnya. Jadi 6 ini merupakan sumber daya yang harus dimiliki untuk memulai suatu kegiatan wirausaha. Nah, untuk wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda itu dapat dimulai dengan melihat potensi bahan bakunya atau materialnya. Lalu dilihat lagi keterampilan produksinya, itu berhubungan dengan manusia dan peralatannya. Lalu dilanjutkan lagi dengan melihat budaya lokal yang ada di daerah setempat. Untuk pasar sasaran atau market dari produk kerajinan ini itu adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Nah, sedangkan untuk kemampuan mengatur keuangan atau money itu dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Jadi ingat ada 6M ini yang perlu dilakukan untuk memulai kegiatan wirausaha. Dan satu lagi, untuk kerajinan yang dibuat itu juga harus disesuaikan dengan budaya setempat. Misalkan kita kan di Barito Selatan nih, jangan sampai kita bikin kerajinan budaya dari mana ya? Misalkan dari Banjar, budaya Banjar kan jauh banget gitu, siapa yang mau beli gitu. Nah, maksudnya kan nggak nyambung jadinya. Sama aja misalkan nih kalian jalan-jalan ke Jogja, otomatis kan kerajinan yang kalian temukan ya kerajinan yang khas dari Jogja itu sendiri. Gak ada kan orang yang jual kerajinan khas Bandung atau khas Bali, gak ada kan. Nah, yang namanya kerajinan ya disesuaikan dengan budaya yang ada di daerah itu, gitu loh maksudnya. Ya, selanjutnya kita memasuki bagian B, yaitu perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Nah, ini di bagian subbab ini tolong disimak dengan baik-baik, tolong dicatat dengan detail karena nanti tugasnya berhubungan di bab ini. Ya, jadi silahkan siapkan buku catatan dan pulpennya ya. Kalau ada yang tidak paham nanti silahkan tanyakan di grup kita. Oke? Ya, Ibu lanjut. Ini pada gambar dapat kita lihat ini merupakan suatu alur pengembangan kerajinan. Jadi itu kita sesuaikan lagi. Tadi kita lihat potensi budaya non bendanya sesuai dengan daerah masing-masing.
lalu potensi material, bahan-bahannya maksudnya ya, bahan-bahan dan tekniknya gimana. Kalau misalkan sudah klop semuanya, potensi budaya non bendanya sudah tahu apa yang mau dibuat, lalu material atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kerajinan itu tadi sudah ada semua, sudah lengkap, sudah oke. Ditambah teknik pengolahannya kita tahu bagaimana caranya. Nah, perpaduan itulah nantinya yang akan menghasilkan kerajinan. Nah, coba bayangkan kalau misalkan kita salah satunya nggak ada nih, misalkan kita nggak tahu, udah tahu cara, udah tahu apa yang mau dibuat, misalkan budayanya udah tahu mau mengambil apa, bahannya sudah ada, tapi kita nggak tahu cara mengolahnya. Bisa nggak kerajinan itu terlahir? Nggak bisa kan? Pasti kan semuanya harus saling melengkapi. Lalu sebaliknya, misalkan budayanya udah ada nih, cara pengolahannya udah tahu gimana, tapi bahan materialnya nggak lengkap, misalkan gimana mau bisa terbentuk kerajinan, bisa terlahir kerajinannya kalau semuanya nggak lengkap. Jadi semuanya itu harus saling melengkapi, paket komplit pokoknya, titik. Nah, lanjut, ini salah satu contoh tahapan penerjemahan budaya non benda menjadi ide benda kerajinan. Nah, ini termasuk ke dalam salah satu kegiatan perancangan kerajinan, yang mana dalam hal ini sumber inspirasinya adalah budaya non benda. Nah, kalau misalkan kita cuma melihatnya sekilas tanpa diterjemahkan, pasti bingung kan ya, gimana ceritanya nih tarian burung enggang bisa dijadikan suatu kerajinan? Pasti kan kita bertanya-tanya nih, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kita perlahan, step by step, one by one kita terjemahkan, kita akan dapat nantinya benang merahnya, ide apa nantinya yang akan muncul untuk dijadikan kerajinan. Nah, kalau pada contoh ini kan misalnya nih, dia mengambil contoh tarian burung enggang, yang mana di sini kan simbolisnya itu adalah burung enggangnya. Lalu dia mencari maknanya. Apa sih makna burung enggang? Ternyata maknanya itu adalah leluhur yang turun ke bumi untuk memberikan perlindungan. Lalu diambil keywordnya, keyword atau kata kuncinya. Yaitu kata kuncinya ada dua, ada burung enggang dan perlindungan. Nah, itu tadi adalah terjemahan dari bagian abstrak atau non bendanya, yaitu dari budaya yang tarian burung enggang tadi. Nah, lalu terjemahan ke idenya atau ke kerajinan yang akan dibuatnya itu bagaimana? Kalau di sini kan contohnya nih, dia dijadikan sebagai kerajinan tekstil yang bermotif burung enggang. Berarti entah itu dijadikan baju kayak nantinya, pokoknya berhubungan dengan tekstil intinya. Nah, seperti itu. Oh ya, ibu salah ya, itu tadi bukan inspirasi dari tarian burung enggang, tapi dari kepercayaan simbolis burung enggang itu, ya. Gitu maksudnya. Jadi diterjemahkan dulu, lalu nanti disesuaikan lagi kira-kira apa nih yang cocok kerajinannya. Kalau selain itu, selain kerajinan tekstil ada lagi nggak? Ada, contohnya miniatur misalkan, gantungan kunci, atau mau kayak yang di awal tadi, tempelan kulkas juga bisa. Jadi ide-idenya itu banyak ya, nggak cuma satu itu doang, nggak cuma itu dibuat sebagai tekstil bermotif itu doang. Banyak ide-ide yang lainnya yang bisa diolah, dengan catatan harus disesuaikan lagi dengan yang 6M tadi, dengan bahan bakunya, dengan tekniknya, dengan maninya, terus yang paling penting adalah sasarannya. Ya, kita memasuki kepada tahapan proses perancangan kerajinan. Jadi silahkan kalian simak dengan baik-baik, ini adalah bagian terpenting dari yang paling penting. Silahkan ambil pulpennya, bukunya, silahkan dengarkan dengan seksama. Nah, ibu ulangi lagi bahwa proses perancangan kerajinan itu ada 4 tahapan, yaitu diawali dengan pemilihan sumber inspirasi atau pencarian ide produk, lalu dilanjutkan dengan pembuatan sketsa ide, lalu dilanjutkan lagi dengan pembuatan studi model kerajinan, dan dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu pencarian ide produk atau brainstorming. Nah, jadi namanya pencarian ide produk, ya berarti kita mencari dong, mencari ide. Yang namanya mencari itu bebas ya. Entah itu kalian mau searching di Google, nonton video di YouTube, ngebaca cerita rakyat, nonton tarian-tarian daerah, pantun daerah,
lagu daerah dan sebagainya. Itu banyak sekali caranya untuk mencari ide. Nah, atau bisa juga dengan memunculkan pertanyaan seperti misalkan nih, kira-kira produk kerajinan apa yang mau dibuat, lalu warna atau motif apa yang akan digunakan. Nah, pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memancing. Nah, yang mana pertanyaan itu lebih bagus lagi apabila diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dalam bentuk curah pendapat atau brainstorming. Itu biasanya lebih efektif dan lebih cepat gitu. Idenya itu terbentuk tuh lebih cepat dibandingkan daripada kita nyari sendiri gitu. Ya namanya kan kita tukar pendapat kan, ya bisa saja kita yang awalnya nggak tahu nih, berkat tukar pendapat itu jadi tahu dari teman-teman kita, atau sebaliknya teman-teman kita nggak tahu jadi tahu karena kita misalnya. Nah, jadi pada proses brainstorming ini setiap anggota kelompok itu harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Dan juga untuk yang ide-ide yang terbilang anti mainstream atau kada masuk akal pun itu juga tetap harus diterima. Nah, untuk ide-ide yang dihasilkan pada proses brainstorming ini itu bisa dituangkan ke dalam bentuk tulisan atau sketsa kasar. Contohnya pada yang digambar ini. Nah, intinya pada proses brainstorming ini kunci suksesnya adalah jangan ada perasaan takut salah, yang mana artinya setiap orang itu berhak mengeluarkan pendapatnya, saling menghargai teman, boleh memberikan ide dan sebagainya. Makanya tadi kan untuk ide-ide yang terbilang tidak masuk akal pun juga tetap harus diterima gitu. Siapa tahu dari ide yang tidak masuk akal itu nantinya akan melahirkan sebuah produk yang tidak ada. Maksud tidak ada itu dalam artian tidak pernah dijual sebelumnya. Ya, jadi ulangi lagi ya, untuk pencarian ide produk ini itu adalah pencarian ide produk dengan cara curah pendapat atau brainstorming dengan teman-teman kelompok, yang mana ide-ide yang dihasilkan itu bisa ditulis dalam bentuk tulisan atau didesain dalam bentuk sketsa. Tapi sketsanya biasanya sketsa kasar aja. Ini seperti pada gambar itu ada contoh sketsa ide dari burung enggang yang digunakan untuk selendang pelindung. Terus di sebelahnya itu ada contoh sketsa ide dari cerita rakyat Sumatera Utara, yaitu si tanduk panjang. Nah, seperti itu maksudnya. Selanjutnya yang kedua yaitu tahapan membuat gambar atau sketsa. Nah, jadi tadi kan kalau yang di tahapan pertama tadi kan idenya dituang dalam bentuk tulisan atau sketsa kasar. Maksudnya sketsa kasar tuh ya jorang Banjar tuh seadanya. Yang penting kita tuh paham ide yang mau kita buat itu kayak gimana, gambarannya itu kayak gimana. Nah, di tahapan kedua ini nantinya ide-ide yang tertuang dalam bentuk tulisan atau sketsa kasar pada tahapan pertama tadi itu diperbaiki lagi, maksudnya dimulusi lagi kayak gitu. Nah, sekira yang asalnya itu yang awalnya itu masih terlihat abstrak, itu pada tahapan kedua ini nantinya lebih terlihat berwujud. Nah, di tahapan kedua ini nantinya juga kalian pasti setelah lebih diperbaiki sketsanya tadi, itu biasanya tanpa sadar itu bakalan menimbulkan ide-ide lainnya. Maksudnya ide lainnya itu misalkan yang awalnya tadi kan sketsanya itu cuman seperti A ini aja, misalkan A ya contohnya. Nah, nanti secara tiba-tiba mungkin kalian akan mikir, oh ini kalau misalkan dibikin style kayak gini bisa, atau dibikin warnanya seperti ini juga nyambung. Intinya variasi ide itu bakalan banyak bermunculan. Nah, kalau contoh pada di gambar itu kan itu tadi yang kerajinan tekstil tadi dengan indah simbol burung enggang. Nah, di situ kan warnanya cuman itu ya, hitam sama kuning ya dominannya. Ada putih juga tuh bagian bawahnya. Nah, kalau sudah dibikin kayak gini nanti, secara sadar nih, misalkan kalian atau ada teman lainnya mungkin yang nyeletuk, oh ini kalau misalkan kita bikin lebih variasi lagi warnanya kira-kira bagus nggak? Atau misalkan di bagian bawahnya kita kasih rumbai. Nah, itu kan salah satu munculnya variasi ide yang lain. Nah, lalu untuk yang
nih yang contoh gambar kerajinan itu kotak berhias yang terinspirasi dari cerita si tanduk panjang. Itu kan kotak ya bentuknya. Nah kalau misalkan kotaknya itu kita ganti jadi itu bentuknya bulat misalkan, atau lingkaran, atau bentuk love, bisa kan? Nah itu salah satu variasi ide yang muncul. Nah ya udah kita gambar aja nantinya. Nah jadi itu ya, inti dari tahapan kedua ini adalah membuat atau menggambar sketsa yang ada pada tahapan 1 dengan tujuan untuk lebih memperjelas, lebih mempermulus sketsa tersebut agar yang awalnya terlihat abstrak menjadi lebih berwujud. Yang awalnya mungkin kurang dipahami menjadi lebih bisa dipahami, atau bahkan bisa memunculkan variasi ide lainnya. Oh sorry ya, ternyata tahapannya ada 5. Tadi kan ibu bilang di awal ada 4, jadi ibu ralat tahapannya ada 5. Nah untuk tahapan yang ketiga yaitu adalah pilih ide terbaik. Jadi di antara ide-ide yang telah kalian buat tadi pada tahapan kedua, itu dipilih mana yang menurut kalian terbaik, disesuaikan lagi dengan bahan yang tersedia, kemampuan kalian untuk mengolahnya, atau uang modalnya maksudnya ya, atau disesuaikan lagi dengan target pasarnya. Kalau misalkan dirasa cuman perlu 1 aja nih yang dibikin, ya 1 aja. Kalau misalkan mau yang bervariasi, kalau budgetnya cukup, orangnya juga mampu bikin banyak, dan target pasarnya juga luas misalkan, ya silahkan aja kalau mau bikin lebih bervariatif gitu. Lalu lanjut untuk tahapan keempat, yaitu adalah prototyping atau membuat studi model. Nah untuk studi model ini maksudnya kayak gini, sketsa yang kalian gambar pada tahapan kedua tadi itu kan cuman dalam bentuk 2 dimensi, dalam artian cuman digambar pada bidang datar aja. Nah untuk studi model ini itu bentuknya 3 dimensi, jadi mendekati produk aslinya. Makanya kan biasanya dapat dibuat dengan material sebenarnya atau bukan material sebenarnya. Maksudnya material sebenarnya itu ya material yang akan digunakan untuk membuat kerajinan itu. Sedangkan kalau material bukan sebenarnya itu bisa dengan material lain yang digunakan sebagai pengganti. Misalnya untuk pembuatan kotak hias untuk yang itu tadi, si tanduk panjang. Itu kan kalau misalkan dengan material sebenarnya itu bisa digunakan pakai kayu. Nah, untuk studi model, kalau kalian nih memilih untuk yang menggunakan material bukan sebenarnya, itu bisa diganti dengan menggunakan kardus, karton, terus apa lagi ya, triplek, dan lain-lain. Nah intinya pada tahapan pembuatan studi model ini diharapkan nanti kalian bisa melakukan check and recheck lagi mengenai kerajinan yang akan kalian buat. Lebih diperhatikan lagi kira-kira ini misalkan detail ini perlu nggak, warnanya cocok nggak, terus kira-kira perlu ditambahkan apa lagi nih sekira lebih menarik, atau perlukah dibuang sesuatu yang lainnya agar tidak terlihat berlebihan. Ya pokoknya hal-hal seperti itu dilakukan lagi pada tahapan studi model ini. Yang terakhir yaitu adalah tahapan perencanaan produksi, yang mana tentunya pada tahapan ini kalian harus membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut, yang mana di tahap ini kalian harus benar-benar mempersiapkan prosedurnya, keuangannya, dan sebagainya secara jelas dan mendetail agar pelaksanaan produksinya dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Pokoknya semuanya harus disusun serapi mungkin, sejelas mungkin, setransparan mungkin, dan sedetail mungkin. Seperti itu. Selanjutnya untuk produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti yang telah Ibu jelaskan di awal tadi, yaitu harus diperhatikan bahan bakunya, terus teknik produksinya, dan sumber daya manusianya. Untuk alur tahapan produksi itu ada berapa tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Tahapan pertama yaitu tadi persiapan bahan baku, lalu dilanjuti dengan tahapan kedua yaitu proses pembahanan. Nah pada tahapan pembahanan ini itu kita mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk.
Setelah proses pembahanan itu dilanjutkan dengan proses pembentukan. Nah, untuk pembentukan bahan baku ini tuh bergantung pada jenis material, bentuk dasar material maksudnya, dan bentuk produk yang akan dibuat. Nah, secara umum material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid atau berupa lembaran dan serat. Nah, untuk material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu itu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Selain itu, material solid ini juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem. Adapun untuk material berupa lembaran atau serat, itu dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai dengan bentuk yang diinginkan, atau dianyam, atau dirangkai, atau direkatkan dengan bantuan lem juga. Nah, tahapan selanjutnya yaitu adalah perakitan. Untuk tahapan perakitan ini itu dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Nah, perakitan ini dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Nah, tahapan terakhir adalah finishing. Nah, untuk tahapan finishing ini dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Nah, finishing ini dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Nah, untuk penghalusan yang dapat dilakukan itu diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan menggunakan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Nah, finishing ini dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Nah, itulah tadi beberapa tahapan proses produksi. Nah, pada proses produksi ini kan tentunya sangat diharapkan kelancarannya ya. Nah, yang mana kelancaran produksi ini itu juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3. Apa itu K3? K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Ini mohon maaf ya Ibu tertinggal memasukkan gambarnya. Jadi itu bisa di searching aja nanti di internet. Nah, untuk upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja ini itu bergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan pada proses produksi. Nah, untuk proses pembahanan dan pembentukan material solid itu biasanya menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh karyawannya. Nah, maka dari itu biasanya dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata yang melindungi mata tentunya dan masker anti debu. Nah, untuk proses pembahanan dan finishing itu apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan, itu biasanya pekerjanya harus menggunakan sarung tangan dan masker dengan filter untuk bahan kimia. Jadi maskernya khusus. Nah, selain alat keselamatan kerja, hal yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Nah, sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu adalah kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, untuk fungsi kemasan itu fungsinya untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen. Nah, kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Nah, fungsi kemasan ini didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Jadi kalau dilihat dari fungsinya, kemasan ini memiliki fungsi yang complicated, yang paket komplit, yang mana dia tidak hanya berfungsi untuk perlindungan produk saja, tetapi juga sebagai identitas brand produk tersebut dan untuk menarik daya tarik pembeli atau konsumen. Maka dari itu untuk membuat suatu kemasan produk ini juga diperlukan kreativitas juga sih, ya enggak? Karena kan ada nih beberapa pembeli yang mohon maaf ya, yang biasanya mereka cenderung melihat kemasannya dulu nih, ya enggak sih? Kalau misalkan kemasannya menarik, pasti mereka bakalan tertarik dulu ya. Yang pertama tertarik sih dulu, nggak tahu membeli atau enggaknya belakangan. Yang penting tertarik dulu. Makanya tadi kan dibilang bahwa pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafisnya untuk kemasan ini juga harus tepat. Dan tentunya harus sesuai dengan produk yang dibuat. Nah, untuk kemasan sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kemasan primer, yaitu merupakan kemasan yang melekat pada produk. Yang kedua kemasan sekunder, yaitu berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk.
Lalu yang ketiga yaitu adalah kemasan untuk distribusi, yaitu kemasan tersier. Nah, untuk material kemasan untuk melindungi dari kotoran dapat berupa lembaran kertas atau plastik. Nah, tidak semua produk itu membutuhkan kemasan primer, tetapi setiap produk membutuhkan identitas. Nah, identitas ini dapat berupa stiker atau selubung karton yang berisi nama dan keterangan. Nah, pada kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya, itu biasanya dapat ditambahkan label atau lembaran keterangan yang berisi informasi tentang budaya non benda yang menjadi inspirasi dari kerajinan tersebut. Ya, ini adalah contoh kemasan untuk produk kerajinan. Ya, kita lihat yang pertama, 2 dari atas sebelah kiri itu merupakan contoh kemasan yang memiliki jendela transparan, itu yang sebelah kirinya. Lalu yang ada warna merah itu merupakan contoh kemasan yang memiliki jendela tertutup. Lalu di sebelah yang warna merah itu lagi, maksudnya yang di bawah warna merah itu ada kan yang 2 yang terbuka ke atas sama yang ke samping. Nah, itu merupakan contoh kemasan kerajinan inovatif yang menyesuaikan dengan kerajinan yang dikemas. Lalu lanjut ke sebelah kanannya, sebelah kanan yang atas yang terbuka itu, box terbuka itu merupakan contoh kemasan kerajinan inovatif berisi satu set yang terdiri atas beberapa buah produk. Jadi semacam kayak paketan gitu. Nah, lalu selanjutnya itu yang kayak gambar wayang ya itu. Nah, itu merupakan salah satu kemasan kerajinan dengan penjelasan tentang inspirasi budaya non benda. Nah, jadi di situ dia ya itu ada tulisannya ya, tapi kecil sih nggak terlalu kelihatan. Nah, lalu yang di bawahnya itu merupakan kemasan sekunder untuk kerajinan berupa tas kertas. Lanjut ke bagian C, yaitu penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Apa sih biaya produksi itu? Jadi biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Ya, pokoknya apapun biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk, ya itulah yang dinamakan biaya produksi. Nah, ada beberapa unsur biaya produksi, yaitu yang pertama ada biaya bahan bakunya, lalu ada biaya tenaga kerjanya atau tenaga produksinya, dan ada biaya overhead. Nah, biaya yang termasuk ke dalam overhead ini adalah seperti biaya listrik, biaya bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain seperti beli benang, beli jarum, lem, gunting, dan sebagainya. Pokoknya apapun biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi itu dimasukkan ke dalam biaya overhead, dengan catatan di luar dari biaya bahan baku dan tenaga kerja. Nah, mungkin untuk contoh penghitungan biaya produksi ini nanti akan kita lakukan di bab berapa ya? Di bab budidaya mungkin. Jadi untuk 2 bab pertama ini kita cukup perkenalan aja apa itu biaya produksi, komponen-komponennya. Untuk penghitungannya nanti kita aplikasikan di bab budidaya. Yang terakhir yaitu pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Apa sih pemasaran langsung itu? Jadi pemasaran langsung itu merupakan promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Jadi langsung dan tanpa melalui toko. Nah, penjualan langsung ini merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli, yang mana pemasarannya dapat dilakukan dengan promosi dan demo penggunaan produk kepada calon konsumen. Nah, untuk sistem penjualan atau pemasaran langsung ini ada 2, yaitu ada yang berupa penjualan satu tingkat atau single level marketing, atau multi tingkat atau multi level marketing. Untuk penjualan satu tingkat itu merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung, yang mana wirausahawannya itu langsung memasarkan dan menjualkan produk kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga. Nah, untuk pemasaran produk kerajinan itu biasanya dapat dilakukan dengan cara pemesanan. Nah, untuk konsumen dapat melihat langsung produk tersebut ataupun melalui gambar dari produk kerajinan, lalu kemudian memesannya. Nah, produsen kerajinan ini selain dapat menjual produknya sendiri, dia dapat juga membentuk kelompok penjual yang akan memasarkan dan menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen. Nah, untuk
kelompok penjualnya ini dapat terdiri atas beberapa tingkatan. Nah, sistem dengan beberapa tingkat kelompok penjual inilah yang disebut dengan multi-level marketing atau MLM. Nah, ini adalah contoh penataan kerajinan pada penjualan di bazar. Nah, sepertinya untuk penjualan di bazar ini bisa dengan menggunakan sistem penjualan dengan single level marketing, atau bisa juga dengan menggunakan multi level marketing. Ya, berarti habis sudah bab 1 kita. Sebenarnya bab 1 ini kemarin pengennya mau ibu bikin 2 kali penyampaian, termasuk yang dengan pengantar kewirausahaan kemarin, tapi ternyata pengantar kewirausahaan itu kemarin agak cukup panjang materinya, jadi terpaksa dipisah. Dan mau nggak mau juga untuk yang bab 1 ini, sekira kalian tidak tertinggal, jadi ibu press jadi 1 kali pertemuan aja. Semoga bisa dipahami dengan baik dan nanti tugasnya dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi ini. Untuk penjelasan mengenai tugasnya akan Ibu jelaskan di grup dan Ibu bikinkan video penjelasan videonya lebih lanjut lagi. Silakan pantau grupnya terus. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Seperti biasa, kalau ada salah kata dan hilap mohon dimaafkan. Apabila ada salah penyampaian tolong diperbaiki, tolong diberitahukan biar Ibu bisa meralat dan memperbaikinya agar ilmu yang diberikan tidak salah, seperti itu. Tapi ingat, dengan menggunakan kata yang bijak, sopan, dan tentunya beretika. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.